Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan masih di sini bersama Ibu Ane. Selamat buat kalian karena sekarang kalian sudah naik ke kelas 12. Semoga kalian selalu semangat dalam menerima materi pelajaran ibu. Pada pelajaran kita kali ini, kita menggunakan LKS dari Intan Pariwara. Ibu berharap kalian semua sudah memilikinya. Materi kita pada semester 1 adalah bab 1 mengenal seluk-beluk surat lamaran pekerjaan, bab 2 sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra, bab 3 editorial sebagai media berpendapat, bab 4 menilai dan mendiskusikan isi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk bab 5, 6, 7 dan seterusnya itu akan kita pelajari di semester 2. Untuk materi bab 1, mengenal seluk-beluk surat lamaran pekerjaan, terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketiga, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima adalah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Ibu akan menjelaskan 5 subbab ini pada slide berikutnya. Memasuki subbab yang pertama, penjelasan tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi pemohon kerja kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Kemudian, surat tersebut dikirimkan ke kantor perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan kerja. Dalam surat lamaran pekerjaan tercantum data pribadi pelamar yang disebut kualifikasi pelamar. Data pribadi pelamar ini penting disertakan agar pihak kantor, perusahaan, atau instansi dapat mempertimbangkan kualifikasi si pelamar pekerja. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berfungsi yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerja. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan kerja. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar pekerja menulis langsung identitas dan lampiran-lampiran berupa ijazah yang dilegalisir sebagai bukti telah lulus sekolah. Kemudian fotokopi KTP, pas foto, dan daftar riwayat hidup. Selain itu, masih banyak hal lain yang biasanya diminta oleh perusahaan atau instansi, tergantung perusahaan yang kita lamar. Selanjutnya, tanda tangan sebagai bentuk tanggung jawab juga perlu agar penulis mencantumkan hal tersebut sehingga perusahaan meyakini bahwa pelamar bersungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaannya. Untuk fungsi yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi, dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran, misalkan fotokopi KTP, ijazah terakhir, dan pengalaman bekerja. Biasanya pelamar
menyertakan nomor telepon, baik itu telepon rumah ataupun HP, bisa juga nomor WA, dan bisa juga mencantumkan email. Bagi penerima lamaran pekerjaan akan jelas mengetahui identitasnya, sehingga bila kalian diterima, perusahaan tadi tinggal menghubungi kalian melalui nomor yang kalian tinggalkan. Selanjutnya adalah sebagai bahan pertimbangan pekerjaan. Perusahaan atau instansi yang membutuhkan pegawai baru dengan jabatan yang cukup penting memiliki banyak pertimbangan. Bahkan, tes demi tes dilakukan secara ketat untuk mendapatkan calon pegawai yang berkualitas. Biasanya diperhatikan dari jenjang sekolah, pengalaman bekerja menjadi faktor paling utama dalam riwayat hidup pelamar pekerjaan yang dilampirkan. Lalu bagaimana bila seseorang belum memiliki riwayat pekerjaan? Biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil itu masih menerima. Untuk perusahaan besar biasanya mereka merekrut yang memiliki pengalaman pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya, yang kedua berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan untuk yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Maksudnya, dalam bentuk ini surat riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup seperti disebut dalam model gabungan. Sedangkan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan. Nah, tadi kan digabungkan, sekarang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup merupakan lampiran, hanya dilampirkan, tidak masuk ke dalam surat lamaran pekerjaannya. Pemisahan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup ini disebut model terpisah. Untuk isi dari riwayat hidup ya, terdiri dari biasanya data pribadi, baik itu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, ya, nomor handphone atau email. Kemudian ada juga riwayat pendidikan, dari tahun berapa lulus SD, SMP, SMA sampai pendidikan terakhir. Selanjutnya adalah pengalaman pekerjaan. Nah, di sini kalian mencantumkan pengalaman pekerjaan sehingga perusahaan atau instansi yang akan menerima kalian memperhatikan riwayat pengalaman pekerjaan kalian. Itu berdasarkan jenis pembuatannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Di situ ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Lalu surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Baik, untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau media cetak, biasanya kita melihat misalkan di koran. Di situ sering ada iklan tentang lowongan pekerjaan. Untuk informasi berdasarkan audio atau radio ya, mungkin sekarang sudah jarang menggunakan radio. Kalau dulu itu lewat RRI, biasanya di RRI ada disiarkan lowongan pekerjaan. Mungkin sekarang lebih ke internet ya, lewat internet bisa dilihat lowongan pekerjaan. Kemudian melalui orang lain ya, dari mulut ke mulut bisa disampaikan, misalkan di perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja.
yang disampaikan oleh teman kalian, mungkin saudara kalian atau orang lain. Kemudian melalui inisiatif sendiri, keinginan sendiri. Misalkan kalian lulusan sarjana pendidikan, kalian mencoba untuk melamar di sekolah yang pernah kalian dididik, misalkan di MA Muslimat NU, kalian melamar di situ. Nah, ini inisiatif sendiri, walaupun sekolah tersebut tidak mengumumkan bahwa membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas materi yang Ibu berikan? Pengertian, jenis dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Bila kurang jelas, silahkan kalian tanyakan japri Ibu melalui WA. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas ini di LKS. Kalian jangan lupa mencantumkan nama kalian pada lembar soal pada buku LKS kalian, foto pekerjaan, dan kirim ke aplikasi ini. Tugasnya, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 4 yang ada di LKS kalian. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.